keluarga sama mertua. Saya nggak mau mereka mikir saya udah nggak ada daya di sini. Saya nggak mau mereka mikir kayak gitu tentang saya. Saya udah, karena saya sendiri di sini, saya nggak mau mereka malah kepikiran saya di sini gimana sama anak-anak, nggak mau. Makanya saya ini aja apa. Dan saya juga yakin kalau saya juga bisa kuat. Karena ada juga dukungan dari teman-teman, dari orang terdekat, terutama orang tua sebenarnya. Mbak Dina, ini kan kalau gini kan sebenarnya membutuhkan banyak hal gitu, termasuk biaya. Oke. Oke, Mbak Retno apa Mbak Dina? Dina. Oke, Mbak Ntar ada Dina. yang kesenengan denger nama Retno. Enggak Retno, cuma si Doi. Teman-teman itu ya, teman Retno. Namanya aneh gitu. Orang Makassar namanya Retno. Oke, Mbak Dina, apa kabar Mbak Dina? Alhamdulillah baik. Oke, Mbak Dina, ini kan sudah hampir 1 minggu ya, akhirnya Mas Jul ditahan ke pihak kepolisian gitu. Kalau misalnya Mbak Dina ini sebagai seorang istri, ketika awal ini mendengar kabar ini seperti apa? Ya shock, antara percaya nggak percaya aja. Cuma ya kemarin kan emang masih simpang siur, jadi saya masih ya berharap mungkin bukan kena kasus apa yang lain. Nggak nyangka aja kalau bakalan kena kasus seperti ini. Oke, Mbak Dina sendiri udah ketemu sama Jul? Udah, Kondisinya seperti apa? dia ya sehat gitu, nggak, ya sehat aja gitu, nggak, kalau lihat dari mukanya mah dia kayaknya ya apa ya udah pasrah, mungkin karena dia ya udahlah, ini mah udah kena kayak gini, udah pasrah aja gitu. Si Julnya yang memang Iya, udah pasrah bukan karena ini ya, dia mungkin juga nggak mau nunjukin ke saya apa ke mana kalau dia itu mungkin aja nih dia sedih apa gimana, cuma nggak mau nunjukin ke saya juga gitu, nggak mau jadi saya pikiran juga ke dia gitu, nggak terlalu mikirin. Mbak Dina, ini kan anak-anak kan pasti nggak ketemu ayahnya sampai 1 minggu. Gimana sih anak-anak mencari ayahnya, nanyain ayahnya nggak? Kalau anak-anak sih dia kan udah tahu nih kerja bapaknya apa, jadi kalau misalnya pergi keluar kota juga kan dia jarang nanya. Paling kalau emang dia udah lama nanya, udah lama pergi pasti nanya papa kemana. Cuma kalau anak-anak itu nggak perlu dikasih tahu panjang lebar, cukup udah kita bilang lagi nyari duit, udah diem gitu, nggak nanya-nanya mesti detail gimana, enggak. Ini anak-anak kan ada yang sekolah juga kan, pasti dapat informasi dari teman-temannya juga nggak sih? Soal Bapaknya ditangkap? enggak, kayaknya enggak, soalnya kan udah pada ngerti ya, guru-gurunya udah pada yang nggak mungkin lah, kalau saya rasa nggak mungkin anak-anak ada yang ngasih tahu soal ini. Oke. Mbak Dina, apa sih yang Mbak Dina tahu gitu ketika kan setahunya Mbak Dina ini kan informasinya bahwa Mas Jul ini akan nyanyi keluar kota kan pada hari itu, tanggal berapa ya? Tanggal berapa ya? Tanggal 1, tanggal 3 apa ya? Tanggal 3. Katanya mau berangkat nyanyi ke Sulawesi, ke Iya. Borneo. Mbak Dina awalnya gimana sih? Kalau boleh tahu kronologisnya, akhirnya Mbak Dina tahu Mas Jul ditahan polisi, karena kan Mbak Dina sendiri sempat bertanya-tanya gitu, kemana kok hilang atau diculik atau seperti apa gitu. Ya awalnya sih emang dia izin mah itu hari Kamis. Aku ada acara nih di Bonet, tapi untuk harinya saya nggak tahu, dia juga nggak ngejelasin gitu kan. Cuma emang izinnya itu hari Kamis, dan hari Jumat itu masih sempat video call, nanyain anak-anak. Abis itu udah kan nggak ada kabar. Terus besok paginya karena berhubung saya ada kebutuhan gitu kan, jadi saya telepon nggak diangkat.
nggak diangkat. Jadi saya nyari tahu nih di mana. Nah, kata salah satu krunya belum ada kabar juga. Jadi saya pikir itu mungkin mereka udah ketemu malam apa gimananya. Mungkin pas hari Sabtunya itu emang belum ada kontak aja gitu sama krunya. Jadi saya pikir oh dia lagi apa dia masih tidur apa bagaimana gitu. Tapi pas udah dari siang itu sampai malam belum ada kabar, saya udah mikir aneh-aneh gitu kan, sampai ada berita dia Zul hilang gitu. Saya juga shock, hilang kemana ini, apa gimana gitu, apa dia dijailin orang apa gimana gitu. Udah mikirnya macam-macam. Cuma kalau untuk mikir dia ketangkep gitu kayaknya enggak. Cuma pas hari itu besoknya apa gimana itu saya dapat kabar dari teman-teman wartawan juga kalau si Zul ada di Polda. Cuma masih simpang siur gitu loh Mbak. Jadi saya cari tahu dan akhirnya ya iya ada yang membenarkan di situ walaupun saya belum ketemu langsung sama si Zul gitu. Pertama kali mendengar kabar bahwa Zul ditahan Polda, apa yang Mbak rasain? Saya kaget tapi masih kayak masa sih kok nggak ada kabar ke saya, apakah dari polisi apa gimana, kok nggak ada kabar ke saya gitu kalau suami saya lagi ada masalah di Polda gitu. Jadi saya emang masih berharap enggak mungkin dia apa emang beneran dijailin temennya gitu. Oke, Mbak, ini kan nggak main-main ya, nggak main-main informasinya bahwa Zul dituduhnya sebagai pengedar belanja di bandara pula gitu. Emang yang Mbak Dina tahu memang Zul pemakai? Wah, kayaknya enggak deh. Nggak tahu sih kalau yang di luar ya. Cuma kalau saya lihat sih kayaknya enggak. Soalnya kan dia di rumah terus ya sama anak-anak. Karena emang juga lagi jarang isi acara. Jadi dia emang di rumah main sama saya gitu. Kadang malah saya yang nanya, Pak kenapa nggak keluar gitu, apa jalan sama temennya. Jadi saya rasa enggak sih dia. Nggak tahu sih kalau di luar. Kan nggak mungkin saya juga ikut mulu sama dia, apa minta ikut sama dia kalau mau kemana-mana gitu. Oke, tapi teman-teman yang lainnya yang Mbak tahu memang Zul memang sudah tidak lagi memakai atau gimana? Atau memang dia kepakai atau seperti apa sih Mbak? Boleh dijelasin nggak sih? Karena kan tuduhannya sangat berat kan ini. Iya. Ini kan mempengaruhi masa depan kalian juga ya. Iya. Enggak sih, saya nggak pernah dengar juga sih dari orang-orang kalau dia pakai apa gimana. Karena emang saya juga nggak pernah cari tahu gitu dan emang nggak kepikiran sampai ke situ gitu. Masih kan nggak ke pihak keluarga besar sendiri? Enggak, udah diinfo keluarga besar duluan malah yang saya infokan masalahnya. Soalnya kan mereka kemarin pas si Zul kabarnya hilang, mereka juga ikut pusing dan mereka juga nanya-nanya terus kan ke saya gimana si Zul. Dan emang sempat kita juga mau bikin laporan orang hilang karena emang nggak ada kabar sama sekali dari hari Jumat sampai hari Senin gitu. Nah, jadi sebenarnya yang Zul sendiri ditahan sama pihak kepolisian itu tanggal berapa dan hari ini? Itu katanya sih hari Jumat jam sekitar jam 8. Dan kalau saya ini sih setahu saya hari Jumat itu si Zul mau berangkat ke dengar ya dari dia juga kemarin pas udah ketemu, katanya dia itu hari Jumat jam 9:10 malam itu dia udah mau berangkat ke Bone. Cuma karena dia mau mampir ngambil gitar di tempat temannya yang nggak tahu apa yang terjadi di sana, akhirnya dia apa dia ketangkep di sana apa gimana, saya juga kurang tahu soalnya kan saya nggak berani nanya-nanya yang banyak, takut dia juga stres apa gimana di situ. Jadi ya sekedar nanya aja. Mbak Dina, ini kan kalau dilihat Mbak Dina kuat banget nih, sangat-sangat sudah menerima atau sudah pasrah atau seperti apa sih Mbak Dina melihat Zul suami Mbak Dina ditangkap pihak polisian? Pasrah sih enggak Mbak, siapa yang mau pasrah suami kena masalah kayak gini, enggak. Cuma saya gimana caranya biar di depan anak-anak itu mereka nggak tahu kalau saya dan suami lagi ada masalah gitu. Enggak, soalnya kan tiap hari itu saya
sama anak-anak di rumah, dan mereka juga udah pintar nanya-nanya gitu, mama kenapa, jadi ya sebisanya saya terlihat biasa, tegar gitu, seperti hari-hari, maksudnya seperti setiap harinya saya gimana di rumah kayak gitu. Kan mereka udah ngerti lah kalau mamanya lagi sedih. Saya kadang juga kalau lagi sedih suka ada anak saya yang namanya Yuki, dia kan kalau saya kenapa-napa dia sampai beneran mau tahu kenapa, ada apa, ditanya. Jadi saya tuh sebisanya ya udah saya tegar dulu. Yang penting anak-anak gak lihat saya sedih, apa saya nangis gitu. Gitu loh, Mbak. Perasaan Mbak sebagai tentu ini memperlihatkan ke anak karena berusaha kuat untuk memperlihatkan ke anak-anak bahwa Mbak kuat gitu ya. Iya. Tapi padahal hancur, jelas hancur gitu loh, Mbak. Cuma ya biar mereka aja nggak ikut sedih aja gitu, lihat nanti kan kalau saya sedih terus kan mereka juga pada nanya mama kenapa, dan takutnya pada nanya, menyerempet ke papanya, emang papa kenapa gitu. Biasanya sih gitu, soalnya kan kadang kalau saya nangis mau apa gitu pasti mereka dikiranya saya ada masalah apa gitu sama papanya. Soalnya anak-anak itu sebenarnya kalau ada masalah kayak gini tuh mereka rasa ingin taunya tuh tinggi, harus tahu. Jadi sebisanya udah saya kayak nggak ada masalah aja gitu. Tapi menyangka nggak Mbak Dina harus menghadapi persoalan yang sebesar, dan Mbak sekarang sendiri pula ya? Iya, sendiri menghadapinya. Aduh, apa ya, saya sebenarnya nggak kuat juga mau ngomong kayak gini sebenarnya, Mbak. Cuma aduh, apa ya, hancur lah, Mbak. Saya hancur banget sebenarnya ini. Cuma saya harus sebisa mungkin terlihat tegar lah gitu, Mbak. Nggak sama keluarga, sama mertua. Saya nggak mau mereka mikir saya udah nggak ada daya di sini. Saya nggak mau mereka mikir kayak gitu tentang saya udah, karena saya sendiri di sini. Saya nggak mau mereka malah kepikiran saya di sini gimana sama anak-anak, nggak mau. Makanya saya ini aja apa. Dan saya juga yakin kalau saya juga bisa kuat. Karena ada juga dukungan dari teman-teman, dari orang terdekat, terutama orang tua sebenarnya. Mbak Dina, ini kan kalau gini kan sebenarnya membutuhkan banyak hal gitu, termasuk biaya dan segala macam. Mbak Dina untuk anak-anak dan Mbak Dina ke depannya nanti seperti apa? Ya kalau rezeki kan kita nggak tahu ya, tapi saya yakin aja gitu. Pasti ada rezeki buat anak-anak saya, pasti. Saya nggak mesti harus, maksudnya mikirnya gimana. Saya nggak mau mikirin besok saya mau makan apa sama anak-anak. Itu sebenarnya nggak boleh juga, itu sama aja kita nggak percaya Tuhan kan, nggak percaya Allah. Allah mah nggak mungkin ngasih kita cobaan kalau kita nggak mampu ngelewatin gitu, Mbak. Jadi saya percaya aja, nggak mungkin nggak sampai saya bener-bener habis, nggak ada apa-apa, anak-anak saya sampai nggak makan, enggak lah. Rezeki mah ada aja. Mbak Dina, kalau misalnya Mbak Dina ingin menyampaikan kepada keluarga besar gitu, bahwa Mbak Dina di sini bisa menghadapi ujian ini dengan sendiri gitu. Betul, Mbak Dina mungkin butuh kekuatan sama fans-fansnya Zul juga gitu ya. Apa yang ingin Mbak Dina sampaikan ke mereka? Ya kalian jangan takut lah, saya bakalan kayak gimana, bakalan hidup saya kayak gimana karena saya sendiri. Tenang aja, saya udah terlatih untuk jadi orang yang sabar, terlatih jadi sosok ibu yang bisa tegar, yang bisa menghadapi segala macam masalah hidup.
kalian juga tahu kan, kalian juga tahu sedikit banyak kalian mama, papa, mertua sedikit banyak tahu soal saya gitu. Saya ini kan udah lama berumah tangga sama si Zul. Kalian juga tahu bagaimana rumah tangga saya gitu kan. Ya itu aja, percayalah sama saya. Karena saya kan ya tahulah kalian, saya ini punya, alhamdulillah punya hati yang besar. Walaupun ada masalah seperti ini, kalian harus yakin sama saya bisa, pasti bisa. Mbak Dina, ini kan Mbak Dina nggak cuma baru sekali ini kan, maksudnya ujian cobaan ini ketika berumah tangga dengan Zul ini kan bertubi-tubi gitu, Iya, ada aja gitu. ada aja. Dari perselingkuhan dan sekarang saat ini Mbak Dina masih bisa mau bertahan dengan Zul? Pastilah Mbak, masa saya mau lepasin gitu aja. Saya kan ibaratnya sama si Zul dari awal mula sama-sama kan sama-sama susah, ngelewatin, kita sama-sama ngerasain yang namanya hidup susah. Masa iya giliran senang-senang saya mau, dia susah saya tinggalin? Enggak lah Mbak, saya enggak kayak gitu orangnya. Terakhir, kalau nggak salah beberapa hari yang lalu ada berita mengenai Mbak Dina bilang bahwa Mbak Dina pasrah Iya. dengan hukuman yang dihadapi oleh Zul Si Zul, yang ya. menanggapi hal ini, Mbak Dina sudah memilih sudah memberikan kuasa hukum? Belum, malah saya juga heran kok ada berita seperti kayak gitu kan. Ya saya kaget aja kok sampai dikirimin link gitu. Kok ada berita kayak gini, ya udah saya kaget juga. Saya nggak pernah ngomong kayak gitu dan saya juga belum ada lawyer. Saya nunjuk lawyer juga papa saya juga baru di sini, nggak mungkin lah papa saya ngomong kayak gitu. Jadi rencananya kapan Mbak Dina? Hari Senin, Hari Senin, tanggal 11 11 Maret mau ke Jakarta. Ke Bapak mau ke Jakarta, lanjut ke Polda. Dan Mbak Dina akan memberi keterangan terhadap teman-teman pers rencananya kapan? Mungkin hari Selasa kali ya. Soalnya kan kita butuh ini juga, Bapak juga butuh informasi yang lebih detail gimana kejadiannya, apa yang bikin Zul jadi begini kan dia juga harus tahu dulu. Ya, Mbak Dina terima kasih banyak. Iya. Iya.